Sidang kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua kemarin menghadirkan Richard Eliezer sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Richard dalam kesaksiannya mengungkap kronologi penembakan Brigadir Yosua hingga fakta lain yang diketahui tentang Ferdi Sambo. Ada dua perbedaan pendapat antara Barada Richard Eliezer dan pengacara Sambo terkait status Yosua. Eliezer mengatakan status Yosua di rumah Sambo adalah ajudan istri Sambo, Putri Chandrawati. Sedangkan pengacara Sambo, Arman Hanis, mengatakan Yosua adalah ajudan yang melekat dengan kliennya, Ferdi Sambo. Saudara Baradae mendengar awal perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Saat itu, Baradae diminta untuk naik ke lantai atas di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3. Kemudian, Ferdi Sambo menanyakan peristiwa yang terjadi di Magelang, dan Baradae mengaku tidak tahu hal itu. Tidak lama kemudian Ibu Putri Chandrawati datang, menangis dan baru bilang bahwa Yosua melecehkan ibu. Setelah itu Baradae mendengar percakapan Ferdi Sambo dan Ibu Putri mengenai CCTV dan sarung tangan. Bilang ke Bang Ricky atau Bang Yos, saya kurang tahu juga. Oke, terus? Sampailah kita ke 46 yang mulia. Sampai 46 turun yang mulia. Yang pertama turun Bang Ricky kalau salah atau Bang Yos di depan, mereka yang depan karena kami di belakang. Baru ibu turun lewat kanan yang mulia karena dia duduk di sebelah kanan. Saya langsung majukan kursi saya keluar lewat kiri. Nah habis itu Om Kuat sama ibu masuk ke dalam. Bang Ricky sempat kasih ke saya ini tas yang mulia, tasnya ibu. Baru saya bawa ke dalam, saya langsung kasih ke Om Kuat. Pada saat itu Om Kuat sama ibu masih di carport di dalam. Masih apa? Masih di carport yang mulia, masih jalan di dalam. Saya, Om ini tasnya ibu. Om Kuat pegang, masuklah mereka. Saya ikut juga ke dalam yang mulia. Siapa yang masuk duluan ke 46? Om Kuat sama ibu yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Putri. Siap. Masuklah ke dalam rumah. Siap yang mulia. Terus saudara? Saya ikut di belakang. Saudara mengikuti, saudara orang ketiga. Siap yang mulia. Ricky kemana? Bang Ricky, saya ingat saya masih di luar yang mulia. Masih di luar. Korban? Masih di luar juga yang mulia. Terus apa yang kalian lakukan setelah masuk ke dalam? Jadi pada saat masuk yang mulia, masuk ke dalam, saya ikut di belakang. Saya lihat Om Kuat ngantar tasnya ibu di depan kamar sampai di dalam kalau salah. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia. Saya naik ke lantai 2, saya lihat lagi ada kan kamar terbuka tuh. Saya di pikiran saya, ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia. Saya berdoa yang sama. Selesai saya masih agak diam sedikit. Nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah. Saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia, sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Saya bilang, siap belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Oke, saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak FS saja. Cuman saudara FS saja? Siap. Saudara Kuat dan saudara Ricky? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat, kemudian? Baru dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia, samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Ricky di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya, kau sini, berutut kau, dorong ke depan, berutut kau situ, berutut. Dia suruh berutut, weh kau berutut. Baru dia lihat ke saya, weh kau tembak cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter, oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak,
Kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depan. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan yang mulia. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Ricky dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat tidak? Hanya Tidak PC yang mulia, saja? ngantar tas saja yang Oh, mulia. hanya ngantar tas saja. Terima kasih yang mulia. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan keterangan dari penyidik Polres Jakarta Selatan, ada beberapa mungkin yang saya akan luruskan. Yang pertama, keterangan dari Pak Ridwan bahwa saya meninggalkan TKP itu setelah jenazah dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih ada di situ sampai selesai, tapi di halaman depan. Kemudian yang kedua, untuk kronologis keterangan Ibu PC itu istri saya bukan diterima dari istri saya, tapi saya yang menjelaskan ke Pak Arif. Oke. Kemudian yang ketiga, seingat saya tanggal 9 itu BAI istri saya itu belum ditandatangan karena sudah keburu malam yang mulia, jadi besoknya. Ya, tadi juga saudara saksi menjelaskan bahwa itu belum ditandatangani. Ya. Kemudian yang keempat, saya juga ingin menyampaikan bahwa yang saya maksudkan jangan rame-rame adalah bukan penekanan, tapi maksudnya ini biar jangan dipublikasikan gitu, Pak. Selanjutnya yang kelima, saya juga perlu sampaikan, Pak, bahwa penanganan awal oleh Propam itu diatur dalam Perkadif 1 2009, Pak. Jadi terhadap peristiwa yang terkait anggota itu boleh. Ya, nanti saudara jelaskan di keterangan saudara sendiri. Siap. Kemudian untuk AKP Samuel, Pak, saya mungkin menyampaikan bahwa penekanan fisik itu tidak mungkin saya lakukan, yang mulia. Tapi
secara psikologis adik-adik ini pasti akan Ya, nanti saudara bisa memberikan penjelasan sendiri. Pertanyaan saya cuma mengenai saksi ini sih. Apakah keterangannya benar atau salah? Kemudian yang terakhir terkait dengan holster itu bukan holster tapi saya selipkan di pinggang belakang baju dinas saya. Jadi memang kelihatan membawa senjata Combat Wilson pada saat di TKP. Ya, nanti kita lihat sendiri. Saudara mempunyai waktu untuk menerangkan itu. Ya. Itu saja ya. Ada tambahan yang Silakan. terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik, di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Gitu. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan, tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini saya pasti akan merasa goyang dan bersalah yang mulia. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik, itu